Debat perdana Pilkada Jakarta digelar malam kemarin dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Sejumlah paslon pun beradu visi misi. Para paslon pun sempat beradu pantun saat akan memaparkan visi misi. Daun salam, daun talas, ada kentang, ada nanas. Para warga yang jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan, di mana kami calon pemimpin dan Anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnainya. Kami disatukan oleh satu cita-cita, membawa Jakarta baru pasca tidak lagi ibu kota dan Jakarta maju. Sementara Cagup dan Cagup nomor urut 2 Darmakun mengedepankan tagline Jakartaku Aman dalam visi misinya. Program unggulan kami adalah Jakartaku Aman karena indah adab rakyatnya. Kemudian tema bahasan hari ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta sebagai kota global berkeadilan. Tanpa adab, maka keadilan itu tidak ada. Oleh sebab itu, nomor kami, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keadilan sosial, kita perlu menanamkan adab sebagai pondasi untuk menuju kepada kota global yang sejati. Kami tutup dengan pantun, naik bajai, muter Senayan, lihat ondel-ondel joget beriringan. Kunci utamanya adalah Jakartaku Aman. Terima kasih. Tak mau kalah, pasangan Cagup-Cagup nomor urut 3 Pramrano pun berpantun sebelum memaparkan visi misi. Salah satu problema kota Jakarta yang dipaparkan ialah ketimpangan lapangan kerja dan badai PHK. Gajah Mada, Sumpah Palapa. Apa kabar warga Jakarta? Malam ini kita melaksanakan debat perdana dengan penuh damai. Tempatnya di Kemayoran. Jalan besar yang kita lewati adalah Jalan Benyamin Suhaib. Kami temui fakta bahwa 354.000 orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024 ini 53.000 orang diterpa badai PHK. Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan balai latihan kerja yang lebih modern. Selain menyoal sumber daya manusia yang tak kalah menarik ialah kemacetan Jakarta dan cara mengatasinya. Masing-masing paslon pun memaparkan strategi atasi macet Jakarta. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap trek itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality. Ya. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang, sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek, bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Debat kedua Pilkada Jakarta kembali digelar pada 27 Oktober mendatang. Publik pun menanti paparan program-program realistis untuk warga Jakarta ke depannya. Tim Liputan Kompas TV. Debat perdana Pilkada Jakarta selesai digelar tadi malam. Masing-masing pasangan calon pun sudah memaparkan visi misi sekaligus adu pendapat atasi masalah Jakarta. Yang menarik,
soal lapangan pekerjaan hingga mengatasi kemacetan Jakarta yang tak pernah usai. Akankah jawaban pasangan calon dalam debat tadi malam realistis untuk warga Jakarta? Kita bahas hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada juru bicara Ridwan Kamil Suswono, Billy Mambrasar, lalu Ketua Tim Pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana Siti Fadilah, dan Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Pagi. Oke. Juru bicara, oh bukan ketua. Juru bicara ya, oke saya koreksi juru bicara dari Pramono Anung dan Rano Karno. Baik, saya ke nomor 1 dulu deh nih, timnya Ridwan Kamil. Billy menjanjikan setiap, Ridwan Kamil ini dan Pak Suswono menjanjikan setiap RW Jakarta diberi anggaran 200 juta per tahun. Ini anggaran yang nggak sedikit sebenarnya untuk setiap RW, sangat mikro ini pengelolaannya. Nah, untuk mengelola kegiatan ini agar maksimal bisa dipaparkan lebih rinci. Kalau tadi malam kan hanya garis besarnya saja. Atau Billy punya pemaparan yang lebih rinci soal ini, Bill? Jadi prinsip dari program ini adalah program partisipatif. Bagaimana masyarakat pada level komponen terkecil itu ikut berpartisipasi menyusun, merencanakan hingga melaksanakan mengeksekusi program-program pembangunan yang kemudian ditopang dan didukung oleh anggaran pemerintah. Nah, prinsip partisipator ini penting karena beda RW, beda kampung, beda kecamatan itu beda kebutuhan. Ada daerah-daerah yang butuhnya air bersih, ada daerah-daerah yang masalahnya adalah di kekumuhan. Jadi akhirnya akan ada beda konteks dan masyarakat akan menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan konteksnya masing-masing. Bang Ridwan sudah memiliki pengalaman melakukan program serupa di Jawa Barat dan sangat berhasil membantu ribuan orang. Jadi program ini tuh berdasarkan pengalaman dan track record yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau berbicara masalah anggaran dengan jumlah RW yang mencakup tidak sampai 3.000 ya, di bawah 2.000, kurang lebih 2.700, 1.800 dengan anggaran 1 miliar atau kalau dibagi dalam 5 tahun itu kurang lebih 200 juta per tahun, itu lebih dari cukup, bahkan masih ada sisa dibandingkan dengan ketersediaan anggaran APBD. Dan kemanakah penggunaannya itu? Penggunaannya itu akan langsung menyasar kelompok-kelompok paling rentan, ya, kelompok pemuda, kelompok disabilitas, kelompok perempuan, di mana program-programnya itu akan menyasar apa yang mereka butuhkan dan mereka rencanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau pertanyaan kepada poin berikutnya, akuntabilitas dan apakah tepat sasaran, itu kan selalu menjadi pertanyaan yang diulang-ulang, diungkit-ungkit. Oleh sebab itu akan ada inovasi teknologi databasing di mana pendataan yang menyeluruh dan holistik harus dilakukan sebelum adanya implementasi program tersebut berbasis dengan kondisi masing-masing komponen masyarakat yang akan disasar kebutuhannya. Jadi berbasis data dan berbasis akuntabilitas penggunaan anggaran yang dapat diaudit oleh negara. Demikian, Mas. Oke. Saya langsung lempar saja kalau begitu. Ibu Siti, ada yang ingin Anda sanggah soal programnya RK Suswono ini, soal anggaran 200 juta per tahun untuk mengelola kegiatan di setiap RW, Ibu Siti? Ya, kita kalau kami itu lebih baik karena itu langsung ke masyarakat. Karena kalau di RW nanti jangan-jangan jadi program, misalkan program yang belum menyentuh rakyatnya, karena yang pegang itu bukan rakyat langsung, maksudnya itu uangnya juga di kelurahan kemudian turun ke RW. Dan nanti kalau apakah semua RW akan bisa melaksanakan itu untuk kebutuhan rakyat yang murni. Nah, ini agak berbeda dengan paslon 02. Kalau Pak Darmakun itu dia lebih fokus ke rakyat. Jadi bagaimana rakyat itu perutnya kenyang dan kantongnya, dompetnya isi. Jadi lebih ke arah pekerjaan. Jadi kalau bisa diberikan pekerjaan padat karya, yaitu pekerjaan di mana semua masyarakat itu bisa bekerja. Kadang-kadang pekerjaannya misalkan membersihkan jalan-jalan di dalam kompleksnya, atau bukan kompleks ya, di lingkungannya, misalkan lingkungan kumuh dan sebagainya, banyak sampahnya dan sebagainya, tapi itu digaji sebagai padat karya. Dan kalau yang mempunyai suatu skillful, ya akan dicarikan pekerjaan. Jadi jangan sampai masyarakat itu tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur.
atau karena setelah COVID itu banyak sekali pengangguran dan PHK. Jadi itu masalah yang utama. Jadi itu saya kira dana akan jauh lebih berguna kalau kita kucurkan langsung ke masyarakat. Oke, saya langsung lagi ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau tadi soal program RK Suswono 200 juta per RW per tahun, realistis nggak menurut Anda? Kurang dong. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan bagi-bagi atau kita bicara memberikan insentif dan lain-lain, tentunya itu hal-hal yang sangat ideal ya. Tapi pada prinsipnya semuanya juga harus kita lakukan secara realistis. Kami lebih melihatnya bahwa anggaran 80 sekian triliun di Jakarta ini memang seakan-akan terlihat besar, tapi ini kan untuk mengelola sebuah kota yang kita tahu jumlah penduduknya sekian juta dan juga tingkat kompleksannya, tingkat problematikanya juga berbeda dengan daerah-daerah lain. Sekali yang harus dikerjakan dan tidak bisa satu hal menjadi prioritas karena masing-masing warga itu terdampak oleh hal-hal yang berbeda. Jadi semuanya harus secara simultan dan ini akan berat kalau kita hanya berpatokan dan menyandarkan diri dengan anggaran yang sekian tersebut. Nah, maka dari itu sebenarnya bagi kami, Mas Pram dan Bang Dul, bukan hanya membuat dan mencanangkan program-program yang baik dan realistis, tapi juga harus sesuai dengan kemampuan fiskal dari DKJ itu sendiri. Nah, kami lebih ingin menekankan bahwa selain program-program yang kami tawarkan, kami juga berpikir untuk bagaimana caranya meningkatkan PAD, meningkatkan APBD kami, APBD DKJ tentunya. Nah, Mas Pram menawarkan satu hal, bila dia terpilih menjadi gubernur DKJ, tentunya ke depan ada satu opportunity yang bisa kita dapat dari upah pungut pajak. Pajak di Indonesia ini, penghasilan, pajak lain-lainnya itu, 70% itu justru berasal dari NPWP yang ber-KPP Jakarta. Nah, tapi selama ini Jakarta hanya mendapatkan kembali dari jumlah pajak itu hanya 5%. Nah, ini akan diperjuangkan Mas Pram agar pusat bisa memberikan lebih untuk Jakarta yang ke depan sudah diberi tugas dalam tanda kutip, kota kita diberi tugas dan peralihan tugas dari DKI menjadi DKJ, diharapkan menjadi kota global, diharapkan menjadi pusat perekonomian nasional. Kemudian ada juga aglomerasi, ada Jabodetabek, Cur di situ. Nah, ini secara konsekuensi saya rasa cukup masuk akal bila kita bisa mendapatkan presentasi yang lebih besar dari pemasukan pajak yang mayoritas adalah dari warga Jakarta itu sendiri. Yang kedua, salah satu cara lain tentunya ada yang akan dijadikan program oleh Mas Pram adalah Jakarta Fund. Fund-nya FUND ya, bukan fun asin gembira atau senang-senang ya, tapi fund dalam arti dana. Jakarta Fund ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyisihkan dari silpa Jakarta yang kurang lebih sekitar 5-6 triliun setahun itu, kita sisihkan 2 triliun, kemudian diinvestasikan di tempat-tempat di mana itu bisa menjadi beranak pinak dalam tanda kutip. Kita melihat nanti hasilnya tentunya akan kita gunakan untuk kepentingan warga-warga Jakarta. Mungkin akan digunakan terkait dengan program tadi yang seperti Billy sampaikan gitu. Tapi pada prinsipnya hari ini rasa-rasanya kalau kita akan mengeluarkan 200 juta per RW, tapi kita juga ingin menggratiskan MRT, begitu juga ingin menggratiskan sekolah, kita juga ingin melakukan hal-hal lain, membangun rumah susun di atas pasar misalnya, atau di atas stasiun, dan lain-lain, sepertinya dananya belum cukup. Tapi mungkin ke depan, insya Allah apa yang menjadi program, dari ketiga paslon sesungguhnya, sebenarnya kalau semuanya bisa dilakukan secara simultan kan itu terbaik bagi Jakarta. Itu akan baik, betul. Ya. Di Pramdul ini meyakini bahwa semua paslon mempunyai niat yang baik, tapi tentunya kita harus juga realistis dan mensinkronisasikannya dengan
anggaran yang tersedia. Oke. Kalau saya coba elaborasi saran ataupun sanggahan yang disampaikan oleh Bu Siti, Bung Ciko juga, saya ke Bung Billy lagi. Bill, kalau janji setiap RW 200 juta, alih-alih memberikan janji itu, apakah ini tidak malah memanjakan warga dengan gelontoran dana? Alih-alih kita memberikan misalnya program-program padat karya misalnya, ataupun pekerjaan untuk mereka. Pengelolaannya yang baik itu menurut Anda bagaimana tentang janji ini? Dan tadi Anda juga sudah menyinggung soal akuntabilitas. Agak rentan sepertinya untuk per RW 200 juta jika tidak ada pengawasan yang begitu ketat dari atas. Jadi sebenarnya jawaban dari Ibu Siti dan Mas Ciko tuh nggak mengkontradiksi program kami. Justru itulah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari program kami. Kalau disampaikan tadi seperti saya ungkap adalah partisipatori. Artinya program ini menjadi perangsang adanya partisipasi pembangunan aktif di mana masyarakat ikut membangun dari dirinya untuk dirinya dengan support dari pemerintah. Partisipatori itu prinsipnya dan padat karya juga prinsipnya. Contoh, misalnya di satu RW butuhnya air bersih, maka kita kemudian akan menggalangkan adanya program pembangunan penyediaan air bersih di sana. Yang bangun siapa? Yang bangun masyarakatnya. Yang kerja siapa? Padat karya, yang kerja masyarakatnya. Airnya untuk siapa? Airnya untuk masyarakatnya. Anggarannya cukup nggak? Kata Bang Ciko kan nggak cukup tuh kalau semuanya dari pemerintah. Memang kita juga tidak berasumsi kemudian pemerintah menjadi satu-satunya anggaran 1 miliar per RW itu menjadi satu-satunya sumber anggaran untuk hal tersebut. Jangan lupa Bang Ridwan punya pengalaman melakukan banyak sekali program-program pembangunan yang partisipatorinya itu ada partisipatori private sectors, adanya kemitraan dengan sektor swasta, apakah melalui CSR, apakah melalui dana bantuan sosial yang lain-lain, dan juga ada mekanisme yang lain disebut public-private partnership, yang kemudian negara mendorong, pemerintah mendorong agar adanya partisipasi pihak swasta berkolaborasi dengan pemerintah, dan yang terlibat membangunnya adalah masyarakat. Nah, itulah yang menjawab cukup apa nggak cukup sih, karena memang 1 miliar itu bukan 1 miliar tok, tetapi akan ada juga partisipasi anggaran dari swasta yang akan kita dorong dengan memberikan insentif yang tepat kepada swasta untuk ikut terlibat. Tadi Bang Ciko juga bilang ada silpa ya, silpa yang akan dipergunakan. Nah, jadi statement bahwa adanya silpa di Jakarta ini juga mengkontradiksi apakah anggaran cukup apa enggak, karena silpa itu bukti dari bahwa sebenarnya anggarannya itu lebih dari cukup, tetapi penggunaannya saja yang masih kurang maksimal. Oleh sebab itu program-program seperti 1 miliar per RW ini adalah program untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang disebut dengan silpa tadi. Nah, kemudian yang terakhir akuntabilitas, tadi saya sudah sempat sampaikan adalah prinsipnya itu kan visi misi Bang Rido itu kan adil, sejahtera, dan inovasi. Nah, kata inovasi yang terakhir ini termasuk di dalamnya penyusunan database berbasiskan digital yang memastikan agar yang berpartisipasi dalam program ini atau yang menerima manfaat dari program ini adalah mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Database ini juga akan menjadi indikator anggarannya itu larinya kemana aja, yang dapat diaudit dengan sistem IT database yang mumpuni, yang memastikan agar akuntabilitas itu dapat dipertanggungjawabkan. Demikian. Oke. Itu soal anggaran yang dialokasikan atau diprogramkan oleh tim RK Suswono untuk menyejahterakan ya masyarakat Jakarta hingga ke tingkat RW dengan program 200 juta per RW-nya. Saya akan beralih ke topik lain soal kemacetan. Ini ya masalah laten di Jakarta. Saya langsung akan men-challenge ke Bang Ciko dulu. Kalau Mas Pram dan Bang Dul punya program Trans Jabodetabek. Tapi kan sebenarnya Trans Jabodetabek kalau dilihat sekarang sebenarnya sudah ada yang mengintegrasikan, yang menghubungkan transportasi di Jakarta dengan daerah-daerah penyangganya. Apalagi yang mau dimaksimalkan, Bung Ciko? Kurang dong kalau kita bicara soal MRT, dan LRT itu kan berhenti di ujung Jakarta saja. Kita bicara MRT misalnya yang terakhir last stopnya ada di Lebak Bulus, harapan kita itu bisa lebih jauh kembali menuju sampai di Tangsel, sampai juga di Tangerang dan lain-lain. Nah, kita bicara soal LRT misalnya, kita bisa dimulai dari MRT juga bisa dimulai dari Bogor, sehingga juga masyarakat tidak harus berdesak-desakan di KRL terus-menerus sampai seperti yang terjadi pada hari ini. Kalau kita bicara Jabodetabek Jur, tentunya ini juga terkait dengan anggaran yang ada di anggaran pemerintah nasional.
Jadi tidak akan terlalu memberatkan, tapi tentu political will dari Gubernur Jakarta yang harus mendorong itu ke pusat, dan itulah satu dari kelebihan Mas Pram dibanding paslon-paslon yang lain, karena memang sudah begitu lama berkutat di Kementerian Sekretaris Kabinet dan menjadi pemain dalam tanda kutip di tingkat pusat, hingga beliau tentunya lebih tahu alur-alur bagaimana untuk memperjuangkan apa yang terbaik bagi Jakarta apabila beliau menjadi gubernur di tahun ini. Dan kita itu salah satunya ya. Yang kedua tentunya dengan menggratiskan MRT, LRT, Transjakarta untuk 15 golongan atau lebih yang nanti akan kita kaji lagi, itu juga akan meningkatkan penggunaan transportasi umum, transportasi massal khususnya, sehingga bisa mengurangi kemacetannya. Yang ketiga, kita juga untuk teman-teman Gen Z dan juga semuanya, tapi ini akan menarik sekali buat Gen Z, akan membuat program Work from Everywhere yang akan mengencourage perusahaan-perusahaan untuk memperbolehkan karyawannya untuk bekerja dari mana saja, tidak harus dari kantor, bisa dibagi per minggunya berapa kali di kantor, berapa kali dari mana saja atau dari rumah, dan perusahaan-perusahaan yang melakukan ini akan diberikan insentif supaya lebih giat lagi untuk mau melaksanakannya. Dan ini juga selain mengurangi kemacetan, juga mengurangi banyak hal yang selama ini menjadi beban, seperti listrik dan overhead lain dari perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan, termasuk juga mungkin perubahan jam kerja yang berkurang, jam masuk sekolah dan lain-lain, dan juga carpooling bagi pengantar anak-anak sekolah dan penjemput anak-anak sekolah. Carpooling itu kan kita tahu sendiri ya, jadi sekali nebeng satu mobil diharapkan bisa mengangkut lebih dari 3 orang, sehingga itu akan mengurangi tantangan sendiri. Ya, kalau Jakarta sebagai ibu kota kemarin memang ada hubungan yang baik begitu ya, ada hubungan yang harus baik begitu antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah pusat. Nah ini satu hal yang lain sebenarnya, dan masyarakat sepertinya tidak akan terlalu concern ke sana, karena saya pengguna transportasi umum. Saya akan juga bertanya juga ke Bu Siti, masalah penggunaan transportasi umum ini adalah delay, infrastruktur yang tidak memadai, sehingga tidak mengencourage orang untuk masyarakat Jakarta dan daerah-daerah penyangganya yang commute begitu ya, tinggal di daerah penyangga lalu bekerja di Jakarta untuk menggunakan transportasi umum. Ujung-ujungnya pakai transportasi pribadi lagi karena tidak nyaman itu tadi. Ujung-ujungnya macet lagi. Anda punya program apa untuk mengatasi macet dari tim Dharma Pongrekun dan Kunwardana, Bu Siti? Ya, setelah kita lihat ternyata transportasi publik atau transportasi umum itu masih belum optimal. Penggunaannya hanya masih kira-kira 20%. Nah, program yang paling penting menurut saya adalah mengoptimalkan transportasi publik yang sudah ada. Jadi Dharma pun mempunyai langkah-langkah satu itu, jadi optimalkan, karena sebetulnya transportasi publik ini sudah ada blueprintnya dengan meneruskan dari gubernur yang terdahulu ya, kemudian kita optimalkan bagaimana pengendara mobil pribadi akan lebih memilih transportasi publik, yaitu dengan satu mendekatkan titik-titik penghentian, jadi jangan terlalu jauh dari kantor, jadi mengoptimalkan, dan kemudian membuat suatu regulasi lalu lintas, dan kemudian membuat parkir pemerintah yang murah dan terjangkau. Jadi tempat parkir mobil, sehingga orang yang nyetir mobil itu kemudian akan bisa naik transportasi publik dengan tenang dan mudah. Dan kemudian ada transportasi mikro, di mana kalau pemberhentian itu agak jauh dari pemukiman, maka ada suatu transportasi mikro. Dan kemudian untuk anak-anak sekolah itu
khusus mereka digratiskan, saya kira sampai sekarang juga masih begitu, dan ditambahkannya fasilitas-fasilitas disable, karena sampai saat ini fasilitas-fasilitas difabel pada transportasi publik masih sangat kurang. Jadi jadi seperti itu. Baik. Ya, saya garis bawahi tadi pernyataan Bu Siti soal murah dan terjangkau. Ini baru terjadi. Ngomong-ngomong murah dan terjangkau sebenarnya sudah diterapkan juga oleh pemerintah Jakarta saat ini. Contohnya kemarin ada promo Rp1 begitu ya untuk melakukan perjalanan transportasi umum dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Tapi ujung-ujungnya menumpuk di stasiun Manggarai. Ini semua menumpuk sehingga masyarakat sangat tidak nyaman. Ini kenapa? Karena kalau menurut saya ini soal infrastruktur yang tidak memadai, soal waktu yang delay sehingga angkutan massa yang masif itu tadi tidak bisa terintegrasi dengan baik begitu. Nah, saya juga akan tanya ke Bung Billy nanti bagaimana soal transportasi murah dan terjangkau, tapi infrastrukturnya juga dimaksimalkan begitu sehingga masyarakat Jakarta bisa dengan nyaman menggunakan transportasi umum. Dan apa juga program yang diandalkan oleh RK Suswono untuk mengatasi masalah kemacetan. Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda saya akan tanyakan ini ke Billy Mambrasar di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Oke, masih bicara masalah macet yang sama-sama dicoba diurai gitu ya masalahnya oleh masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tadi saya menyinggung soal murah dan terjangkaunya biaya transportasi umum sehingga bisa mengencourage orang untuk menggunakan transportasi umum. Tapi kemarin ini contoh kecil lah ya, kemarin pada saat hari Sabtu, mohon maaf. Ini stasiun Manggarai padat karena memang ada promo katanya ya, promo integrasi transportasi Jabodetabek hanya Rp1 begitu. Tapi ternyata penggunaan transportasi umum yang membludak itu juga tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai oleh masing-masing moda transportasi, terutama seperti stasiun, halte dan sebagainya. Sehingga masyarakat atau massa pengguna transportasi menumpuk. Ada solusi dari tim RK Suswono, Bung Billy, atau tawaran transportasi, moda transportasi lain yang bisa mengurai masalah ini? Sebenarnya kita harus memahami dulu kenapa ini terjadi secara sistemik sebelum kita melakukan solusi-solusi yang hanya memberikan dampak yang kecil dan tidak jangka panjang. Kenapa sih macet? Bang Ridwan dalam pidatonya semalam debatnya sudah menyampaikan bahwa karena adanya terpusatnya aktivitas ekonomi di titik-titik tertentu, yakni lebih banyak di pusat dan di selatan. Nah, kemudian yang kedua adalah ketersediaan armada yang tadi sudah sempat kita bahas sedikit, yang kurang memadai dan tidak nyaman. Dan yang ketiga adalah masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan pribadi ya dibandingkan dengan kendaraan umum tadi karena alasan nomor 2 tadi ya, karena kurang tersedia dan kurang nyaman. Makanya Bang Ridwan muncul dengan solusi jangka panjang yang sistemik, yaitu melakukan redesign daripada jet ekonomi Jakarta agar CBD itu dibangun menyebar di Jakarta Timur, Utara, Barat, Tengah, Selatan, nggak terpusat di selatan dan di pusat saja, yang mengakibatkan orang-orang dari periferal Jakarta itu terpaksa harus numpuk untuk berkegiatan ekonomi ke titik tertentu, ke selatan dan pusat, dan akibatnya kurangnya armada tadi dan kemudian jumlah yang membludak itu membuat orang kemudian berebutan menggunakan armada publik yang sangat terbatas. Dan karena sebagian dari mereka tidak ingin terganggu rasa nyamannya, mereka kemudian menggunakan kendaraan umum tadi. Nah, yang akan dilakukan Bang Ridwan adalah berdasarkan pengalamannya, dia punya banyak sekali pengalaman di luar negeri membangun CBD. Dia ingin tadi prinsip visi misi Ridho kan adalah adil, kemudian sejahtera dan berinovasi. Inovasi yang akan dibangun untuk menciptakan keadilan tersebut adalah menyebarnya CBD yang dibangun. Dan beliau punya pengalaman misalnya kemarin membangun Beijing CBD Park, yang kemudian Beijing CBD Park itu meng-attract banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberi pekerjaan untuk berkantor di sana, membuka aktivitas ekonomi, sehingga para pelamar kerja akan melamar sesuai dengan tempat, kalau dia keterima dekat dengan tempat tinggalnya, dekat dengan CBD, dekat dengan tempat dia beraktivitas, nggak perlu travel jauh-jauh. Yang kedua adalah kemudian adanya integrasi antara hunian vertikal dengan komunikasi publik.
transportasi publik saya maksud. Jadi hunian vertikal dan transportasi publik ini membuat tempat tinggal mereka di atas ya, dalam apartemen-apartemen yang vertikal, di bawahnya itu ada tempat kerja sekaligus bisa transit untuk melakukan transportasi yang mereka butuhkan untuk bisa pindah. Dan kemudian untuk menginsentifikasi penggunaan kendaraan umum, apabila nanti armadanya sudah diperbanyak dan sudah lebih nyaman, akan ada set of regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk menginsentifising, memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan kendaraan umum, dan juga incentivizing atau membuat orang-orang jadi lebih memilih menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Dan juga Bang Ridwan juga sempat menyinggung kartu kamu ya. Dalam kartu kamu itu juga akan menyasar kelompok-kelompok marginal yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar transportasi publik yang mahal. Mereka bisa diinsentifikasi dengan anggaran Pemda, anggaran pemerintah, agar mereka boleh travel dengan aman, nyaman, dan dengan biaya murah. Jadi kita yang dari kelompok menengah ke bawah yang tidak mampu untuk membayar transportasi publik itu akan dibantu nih melalui program Bang Ridwan itu. Oke, artinya kalau saya simpulkan sedikit begitu ya, untuk masalah kemacetan tadi sempat disinggung oleh Billy, bahwa kantong-kantong kemacetan itu ada di pusat dan selatan. Karena apa? Karena memang pusat-pusat perekonomian banyak sekali yang adanya di pusat dan selatan, sehingga ini yang harus disebar ke daerah-daerah lain sehingga kantong kemacetan itu tidak menumpuk di satu wilayah di Jakarta. Baik, saya akan bergeser topik lain soal pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja. Ini juga cukup sengit ya dibahas tadi malam dalam debat pasangan calon. Saya ke Bu Siti, kalau dari pasangan Darmakun, untuk pengentasan kemiskinan dan juga perluasan lapangan pekerjaan yang ada di Jakarta, apa yang diunggulkan oleh Darmakun? Yang Darmakun mereka mengunggulkan namanya padat karya. Padat karya itu adalah pekerjaan yang sebetulnya bukan harus dibayar, tetapi itu dibayarkan gitu, jadi digaji. Yang prinsipnya adalah jangan ada warga masyarakat Jakarta yang lapar atau tidak mempunyai pekerjaan dan kantongnya kosong, karena hal tersebut akan menimbulkan suatu akibat sosial yang tidak kita inginkan. Maka pemerintah memberikan pekerjaan. Memberikan pekerjaan itu adalah bagi orang-orang yang boleh dikatakan tidak tergantung dari ijazahnya lah. Itu semua diberikan pekerjaan. Jadi dari bawah banget begitu. Dan yang mempunyai ijazah tentu saja dicarikan pekerjaan. Apakah di suatu perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta itu merupakan suatu syarat harus mempekerjakan yang KTP DKI, diutamakan dengan KTP DKI. Dan kemudian dibuatkan suatu pelatihan atau entrepreneurship dengan memberikan modal bergulir tanpa angsuran dan tanpa bunga untuk pengusaha-pengusaha mikro UMKM. Karena kalau kita akan mengangkat masyarakat kalau tidak dari bawah banget itu akan sangat sulit. Nah itu maka kita berikan modal bergulir itu untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Dengan kesejahteraan mereka lebih baik, maka mereka akan bisa bersekolah dengan baik, akan menjaga kesehatannya dengan baik, di mana BPJS-nya juga kita bantu bahwa yang tidak mampu kita bayarkan BPJS-nya. Karena PBI dari BPJS sekarang ini cemplang-cemplung, jadi tidak 100% yang PBI itu bisa mendapatkan. Nah itu kita akan atasi. Dan kemudian selain itu kita berikan internet 100 Mbps. Internet yang 100 Mbps tiap kakak itu akan memberikan suatu kemungkinan yang lebih besar lagi untuk mereka misalkan usaha online dan sebagainya. Okay. Jadi satu memang jangan ada masyarakat Jakarta yang tidak bekerja. Jadi ada beberapa lapisan begitu. Kalau yang paling bawah itu dengan padat karya yang agak atas, kemudian dilakukan pelatihan dan dicarikan pekerjaan, dan yang di atas lagi juga dicarikan pekerjaan oleh pemerintah. Jadi pada prinsipnya adalah itu, karena itu kunci dari segala-galanya. Mau mengajukan pendidikan,
kurangnya harus dari keluarga yang tidak lapar dan kecukupan dan sebagainya. Baik, dari pernyataan Bu Siti tadi, Bung Ciko, ada yang ingin Anda sanggah dan saya juga ingin penjelasan Anda soal program Job Fair 3 bulan sekali di kecamatan yang jadi program unggulan Pramdul gitu ya. Ini apakah Job Fair ini sudah ada analisis bisa menyerap tenaga kerja yang banyak di Jakarta selama ini, karena sebenarnya Job Fair sebelumnya juga sudah banyak gitu. Dan juga soal tadi sanggahan terhadap apa yang dinyatakan Bu Siti, silakan Bung Ciko. Terkait dengan Job Fair 3 bulan sekali di kecamatan ini kan juga perlu kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta. Jadi membangun Jakarta ini tidak bisa serta-merta hanya kita bebankan pada pemerintah daerah, tapi juga pada korporasi-korporasi yang beroperasi di kota kita tercinta. Bahkan juga di sekelilingnya, karena kita bicara DKJ, tentunya kita harus bicara aglomerasi. Aglomerasi itu kan kalau sederhananya adalah Jabodetabek, ya kan. Nah ini juga harus bisa menyangga kota Jakarta, dan Jakarta juga harus bisa menyangga kota-kota di sekitar Jakarta. Nah ini kerjasama ini tentunya akan berbasis juga insentif, berbasis juga reward apabila korporasi-korporasi ini ikut serta dalam terkait dengan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi Job Fair ini kami meyakini akan lebih terarah, lebih juga berkeadilan, karena kita tahu sendiri banyak digelarnya Job Fair, tapi kemudian ketika kita datang dikhususkan untuk lulusan setingkat apa, dikhususkan untuk dari universitas atau perguruan tinggi ternama saja dan lain, sehingga orang berbondong-bondong datang, tapi kemudian ujung-ujungnya agak tetap sulit untuk mendapatkan. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan lain di Pemprov misalnya, kami juga akan menurunkan persyaratan. Jadi bagi PPSU atau pasukan oranye, pasukan kebersihan di Jakarta ini, ya kami berharap nantinya apabila masuk memang sebagai tingkat pendidikannya tidak harus terlalu tinggi. Lulusan SD juga bisa, juga akan dilakukan pelatihan-pelatihan karena tugasnya memang tidak terlalu kompleks, hanya melakukan pembersihan-pembersihan. Hal-hal seperti itu yang akan kami lakukan. Nah, pelatihan-pelatihan untuk Gen Z dan Gen milenial khususnya yang sesuai dengan perkembangan zaman, kita bicara soal pelatihan digital, itu tentunya juga dibarengi dengan pelatihan untuk menjadi entrepreneur digital. Kalau kita bicara soal digital, content creator itu adalah mereka penyedia atau yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri. Nah ini yang harus terus digalakkan dan ini sangat tren di dunia saat ini, di Jakarta juga begitu, dan ini juga bisa tadi semuanya berhubungan ya. Kalau kita bicara soal lapangan kerja, kita bicara soal tren pekerjaan yang sekarang banyak berbasis digital, ini bisa mengurangi kemacetan dan lain-lain. Jadi mengurangi juga mental health illness yang juga sekarang menjadi masalah yang cukup pelik bagi teman-teman di generasi muda sekarang. Ini yang akan kita galakkan, selain juga tentunya pelatihan untuk ibu-ibu yang selama ini banyak dalam tanda kutip ya menganggur, tapi sesungguhnya punya waktu luang jika mereka sudah selesai mengurus segala macam urusan rumah tangganya, dan ini akan dilakukan tingkat-tingkat kelurahan, RT, RW, sehingga mereka juga bisa mempunyai keahlian-keahlian yang dapat menghasilkan uang. Dan itu tadi, kadang-kadang kita tidak serta-merta hanya menyediakan lapangan kerja, tapi dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kekinian tentunya masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri untuk dirinya sendiri, dan sehingga tidak menjadi beban lagi atau beban sosial yang kita tahu tadi terkait dengan pengangguran. Tapi saya ingin meralat sedikit terkait pengangguran yang hanya dianggap sekian ratus ribu ya. Karena yang menjadi masalah kadang-kadang kalau kita baca, bisa di Google, bisa dilihat dari standar-standar BPS, bahwa di Indonesia ini orang dianggap bekerja bila mereka bekerja 1 jam dalam 7 hari. Nah ini juga agak menyesatkan. Jadi sebenarnya ini masalah yang cukup pelik.
artinya pengangguran itu jumlahnya serasa-rasanya lebih banyak dari sekedar ratusan ribu sekali. Oke. Dan ini harus kita tangani bersama. Oke, terakhir untuk Bung Billy. Bung Billy, ada yang mau Anda sanggah dari pernyataan Bu Siti maupun Bung Ciko, termasuk program andalan dari RK Suswono yang akan diluncurkan untuk pengentasan kemiskinan dan pembuka lapangan kerja di Jakarta? Kalau kita bicara tentang pengurangan pengangguran, pelatihan dan juga job fair saja mungkin kurang cukup ya Mas, karena memberikan availabilitas informasi adanya pekerjaan, tapi kalau pekerjaannya kurang jumlahnya, itu juga percuma mereka datang ke job fair, tapi pekerjaan yang available juga terbatas. Kemudian pelatihan, kita kasih pelatihan demi pelatihan demi pelatihan, tapi kan ujung-ujungnya pelatihan itu adalah untuk mereka dapat kerja. Ya, jadi habis itu kerjanya di mana? Nah, oleh sebab itu sebenarnya ada integrasi 3 program Bang Ridwan yang mirip-mirip nama menu makanan ya, yang itu berhubungan dengan pengurangan pengangguran dan pengurangan kemiskinan, yaitu program Laksa, ya pelatihan siap kerja, ya Laksa ini kayak makanan laksa gitu, pelatihan siap kerja. Kemudian program Ketupat, ya, kredit tanpa bunga dan akses cepat, jadi nggak ada bunga, nggak ada agunan. Kemudian ada Petis, pendidikan gratis dasar dan menengah. Nah, jadi anak-anak ini kan sekolah nih, anak-anak di Jakarta, di kampung-kampung mereka sekolah, mereka ikut pendidikan dasar, pendidikan menengah, kemudian untuk vokasi, didesain agar kurikulumnya itu sesuai dengan kebutuhan industri yang terdekat, sekitar. Jadi ketika mereka lulus sekolah vokasi, mereka langsung akan direkrut sama sektor yang membutuhkan skill mereka sesuai dengan pelatihan vokasi yang mereka ikuti. Nah, kemudian pelatihan siap kerja ini juga pelatihannya harus berbasis kebutuhan industri. Jadi kebutuhan industri butuhnya A, kita latih mereka ke A. Butuhnya B, kita latih mereka ke B. Sehingga langsung link and match, langsung supply demand-nya jalan. Selesai pelatihan langsung mereka kerja dan siap kerja. Nah, untuk mereka-mereka yang kemudian nggak bisa direkrut, tidak bisa direkrut oleh pekerjaan formal, mereka kita siapkan untuk memperoleh program-program tadi. Ketupat ya, kredit tanpa bunga dan akses cepat, untuk didesain mereka mengikuti giat UMKM maupun ekonomi kreatif. Bang Ridwan semalam menyampaikan dan Pak Suswono juga menyampaikan fokus untuk Gen Z itu kepada ekonomi kreatif berbasis kekinian, berbasis digital, sehingga mereka bisa kerja dari mana aja dan mereka bisa mensuplai kebutuhan produk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari mana aja. Dan juga jangan lupa untuk bagian daripada program-program RW 1 miliar per RW untuk 5 tahun, itu juga ada alokasi anggaran untuk menstimulasi giat-giat pekerjaan padat karya, giat-giat pekerjaan yang partisipatif di mana mereka bisa memperoleh penghasilan dan income dari situ. Terakhir, program ini disusun oleh Bang Ridwan dan Pak Suswono itu bukan berdasarkan angan-angan atau sesuatu yang ada yang tidak ada dasarnya, karena Bang Ridwan sendiri sudah punya pengalaman yang kuat dan mumpuni mengurangi pengangguran di Jawa Barat. Di 2022 itu angka pengangguran di Jawa Barat itu 8% pengangguran terbuka. Dengan program-program yang Bang Ridwan gelontorkan, di 2023 pengangguran turun menjadi 7% something, 7%. Dan di 2024 kemarin di Februari itu turun menjadi 6% gitu. Jadi udah ada track record, sudah ada prestasi beliau melakukan program-program berbasis pengurangan pengangguran dan pelatihan-pelatihan yang berbasis kerja tadi gitu. Oke. Sudah kita saksikan bersama lebih detail lagi kalau tadi malam topik penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global sudah dipaparkan pasangan calon. Pagi hari ini lebih mengerucut lagi dan semua masyarakat Jakarta yang menyaksikan 3 tim ses dari pasangan calon pagi hari ini tentu sudah bisa menilai mana yang paling bisa diterapkan di Jakarta, mana yang paling realistis, dan mana yang kurang realistis ataupun masih belum bisa diserap dengan baik oleh masyarakat Jakarta. Tentu nanti debat yang akan dilakukan yang kedua pada tanggal 27 Oktober juga akan kembali menguatkan pasangan calon masing-masing di Pilkada Jakarta untuk bisa meyakinkan publik Jakarta bisa menang dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Baik, terima kasih masing-masing juru bicara dari tim ses pasangan calon di Pilkada Jakarta, ada Billy Mambrasar, Ibu Siti Fadilah, lalu Bung Ciko Hakim. Kita jumpa lagi lain waktu dan bahasan-bahasan yang tentu masih relevan dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu, sampai jumpa lagi.